melampaui keadilan, melampaui kebaikan. Kemudian dia bilang, adakah hal yang melampaui keadilan? Bukankah batas suatu kebaikan itu adalah kebaikan itu dan keadilan? Saya katakan kekristenan melampaui itu. Maka kalau namanya orang Kristen, dia harus melampaui keadilan. Bagaimana melampaui keadilan? Yaitu bahwa dalam konteks ini, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Saya mau katakan dalam konteks ini, sebenarnya jemaat yang menerima surat Petrus, Rasul Petrus adalah jemaat yang masih dalam kondisi penganiayaan. Dalam zaman Raja Nero, tiap hari, tiap malam, tiap hari ada 300 orang Yahudi yang dibakar tiap malam untuk menerangi kota Roma. Itu kondisi kekristenan pada saat itu. Sehingga untuk menerangi kota Roma pada zaman kekaisaran Romawi, kekaisaran Nero, lihat, bukan pakai listrik, bukan pakai genset, generator, bukan pakai lampu strongking, tahu strongking, apalagi mau pakai pelita. Tidak. Pada zaman itu orang Yahudi ditangkap dan 3.000 orang tiap malam itu dibunuh, dibakar untuk menerangi kota Roma. Sehingga mereka mengalami tantangan yang begitu berat. Di tengah tantangan itulah Rasul Petrus menulis surat dan menunjukkan kepada mereka supaya mereka senantiasa berbuat baik. Betul? Apakah dengan kondisi ditekan seperti itu tidak terlihat secerca kebaikan yang diberitakan oleh Nero, dinyatakan oleh Kaisar Nero? Apakah dalam kondisi penekanan seperti itu, apakah orang Kristen bisa berbuat baik? Saya katakan bisa, karena kebaikan kekristenan melampaui keadilan. Nah, dalam kondisi ini kita melihat bahwa kebaikan ditunjukkan dilakukan oleh karena kebaikan orang lain, maka itu bukan kebaikan, itu namanya egois. Betul? Kalau saya mau melakukan kebaikan karena dia sudah berbuat baik kepada saya, maka kebaikan itu kembali kepada diri saya, bukan kepada sumber kebaikan itu sendiri. Maka itu namanya egois. Saya berjuang supaya menunjukkan kebaikan, itu egois. Supaya saya dihormati, saya dianggap baik dan lain sebagainya, itu egois. Tetapi Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Betul. Itu baru kebaikan yang melampaui keadilan. Ketika orang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada saya harus melakukan kebaikan kepadanya. Karena itulah tuntutan daripada Allah. Itu baru namanya orang Kristen. Betul. Itu baru namanya orang percaya. Sehingga kebaikan itu muncul bukan karena orang itu baik pada saya, tetapi walaupun orang itu tidak baik kepada saya tetap baik kepadanya. Oleh kenapa? Karena kebaikan itu melampaui namanya keadilan. Kita mau lihat contoh. Tuhan Yesus sendiri memberikan satu contoh yang luar biasa, di mana dia datang sebagai manusia, dia mati. Padahal sebenarnya yang bikin dosa siapa? Bukan Tuhan Yesus, tapi yang bikin dosa adalah kita manusia. Tetapi dia tidak menuntut manusia untuk membalas kejatuhannya kepada Allah, karena memang manusia tidak sanggup untuk membalasnya. Maka Tuhan memberikan satu contoh kebaikan yang melampaui keadilan, adalah dia sendiri tidak menuntut manusia menunjukkan kebaikan kepadanya, karena kebaikan manusia tidak akan mungkin bisa membawa manusia untuk kembali kepada keselamatan itu sendiri. Maka pemazmur katakan, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun manusia mencari Allah, dan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Maka tidak ada seorang pun manusia yang dapat berbuat baik. Maka dengan demikian Tuhan tidak menuntut musuh, tetapi Tuhan sendiri menjadikan dirinya untuk menjadi korban demi musuh. Ini yang namanya keadilan, kebaikan yang melampaui keadilan. Dan saya rindukan kalau bagian ini ada dalam hidup kita, saudara tidak akan kecewa. Betul? Saudara tidak akan patah hati, saudara tidak akan mungkin tinggal di dalam kekecewaan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kebaikan, arah kebaikan bukan kepada dia dan bukan kepada saya, tapi arah kebaikan itu kembali kepada Tuhan. Silakan orang mau berbuat baik kembali kepada saya atau tidak. Yang penting tanggung jawab saya adalah berbuat baik. Orang mau mengasihi saya atau tidak, tapi tanggung jawab saya mengasihi dia. Orang mau mengampuni saya atau tidak, tapi tugas saya adalah mengampuni dia. Itu selesai. Betul.
maka saya percaya kita tidak akan kecewa terhadap sesama kita. Karena apa? Kita tidak pantas kecewa terhadap sesama kita. Karena dia manusia sama seperti kita, yang kadang hilaf, kadang salah, kadang mengalami mungkin pergumulan dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian dia tidak sanggup untuk menunjukkan kebaikannya ketika dia berada di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Maka kita bisa memahami itu. Maka saya katakan, ketika kita sampai kepada titik ini, maka saya katakan bahwa kita sanggup apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Sehingga saya katakan sebenarnya kekristenan memiliki nilai yang lebih tinggi. Alkitab mengajarkan satu nilai yang lebih tinggi yang tidak ada pada siapapun juga. Jadi ketika engkau menunjukkan kebaikanmu kepada orang yang mungkin selama ini kamu taksir, gitu ya. Kamu pikir, wah ini kalau saya dapat ini luar biasa, modalnya luar biasa, gitu ya. Minimalnya dia jadi penjaga toko lah, gitu kan. Mungkin engkau menunjukkan kebaikanmu dengan berbagai motivasi. Saya katakan engkau akan kecewa. Tapi ketika engkau menunjukkan kebaikanmu memang karena engkau suka dia. Tetapi ketika dia punya satu keputusan yang lain dalam hidupmu, saya percaya engkau tidak akan kecewa. Kenapa? Karena engkau melakukan itu walaupun kau mencintai dia, tetapi engkau tahu bahwa sumber cinta dari Tuhan. Maka ketika dia memberikan satu jawaban yang bagi kita tidak pernah kita harapkan, tapi saya rindukan engkau sebagai laki-laki atau perempuan, engkau siap harus menerima jawaban yang mungkin tidak kamu pernah inginkan itu. Betul? Betul? Kalau engkau tidak siap untuk itu, engkau akan gantung diri di bawah pohon tempe lagi, pohon toge. Betul? Sehingga saya mengatakan ini bagian yang penting. Ini bagian yang penting, yaitu kebaikan kekristenan melampaui keadilan. Keadilan dalam konteks yang tadi saya ajarkan, saya sampaikan tadi. Sehingga kalau bagian ini ada, orang tidak akan mungkin tinggal dalam kekecewaan. Mungkin namanya manusia awalnya pasti kecewa, apalagi yang mengecewakan kita adalah pendeta Ayub, betul? Yang seharusnya memberikan teladan, tapi dia tidak akan tinggal dalam kekecewaan, karena kebaikan itu bukan satu untuk mengharapkan satu balasan. Kenapa kita berbuat baik? Oleh karena Tuhan Yesus telah melakukan yang terbaik dan memberikan contoh. Itu adalah nilai yang ternilai kebaikan yang tertinggi dalam hidup kita. Amin. Mau melakukan ini? Saya rindu kita melakukan ini, ya. Sehingga ketika engkau melakukan yang terbaik dalam pekerjaanmu, jangan sampai kau mengharapkan sacoknya baik-baik dengan kau, brokernya baik-baik dengan kau, cocoknya itu berbuat baik kepada engkau. Tidak usah mengharapkan itu. Semua tanggung jawabmu lakukan dengan baik. Setelah itu resiko dia dengan Tuhan, betul? Sehingga kalau ini prinsip ini ada, saya percaya kita pulang tidak dengan kekecewaan. Pulang kerja sudah capek luar biasa, ditambah lagi hati dongkol. Maka apa? Maka sama dengan ikan tongkol yang lagi digoreng rasanya enak luar biasa. Tapi saya tidak tahu saudara digoreng enak apa tidak, kan? Sehingga saudara, ini prinsip yang pertama. Kenapa banyak orang tinggal dalam kemarahan? Kenapa orang tinggal dalam kekecewaan? Kenapa banyak orang tinggal dalam sakit hati? Kenapa banyak orang membiarkan kebencian dan dendam dalam hati? Oleh karena kebaikan mereka tidak melampaui keadilan. Kebaikan mereka hanya sama dengan keadilan itu sendiri. Dan kalau kebaikan itu sama dengan keadilan, saudara dan saya tidak beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Saya rindu ketika pulang ini, sacok diberkati, broker diberkati, betul? Suami diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Banyak orang tidak sampai kepada titik ini. Maka Mahatma Gandhi katakan bahwa Alkitab memberikan nilai yang tertinggi. Kalau dunia